Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Kesempatan kali ini aku akan berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana cara uji atau tes Q Cochrane menggunakan aplikasi SPSS. Ya, sebelumnya teman-teman silahkan dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Langsung saja kita akan melihat di lembaran Excel yang sudah aku sediakan di sini. Di lembaran Excel ini teman-teman ada beberapa informasi yang nanti menjadi panduan kita untuk memahami apa itu uji Cochrane, kemudian contoh datanya, kemudian nanti kita akan melihat dan membuktikan hipotesis serta kesimpulannya. Nah, kalau uji Cochrane ini teman-teman atau uji Q Cochrane itu adalah uji yang digunakan untuk atau lebih sampel berpenggunaan terus atau oral mengatakan ya khusus dan teman-teman. Nah, pada uji ini terdapat spesifikasi data yaitu 0 atau 1. Nah, contohnya atau misalnya itu 0 adalah ya, 1 adalah tidak. Atau mungkin cara yang lain teman-teman. Misalnya 0 adalah setuju ya, kemudian 1 adalah tidak setuju. Nah, itu hanya sebagai contoh saja teman-teman. Nah, kemudian di contoh data ini aku sudah buatkan sebuah eksperimen. Nah, eksperimen ini adalah untuk melihat dari 25 mahasiswa di sebuah kampus dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan. Setelah diberikan penguatan pemahaman kepada 25 mahasiswa, nah mahasiswa yang menjadi sampel penelitian kita atau eksperimen kita, nah itu diberikan materi pentingnya pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Nah, sebelum tamat dari kampus tersebut, maka kampus memberikan survei untuk melihat tingkat keterlibatan setiap mahasiswa. Ya, di sini di data ini teman-teman menunjukkan angka 0 adalah tidak ada aktivitas mahasiswa, angka 1 menunjukkan ada aktivitas mahasiswa. Nah, dengan alfa ya, dengan alfa 0,05 atau 5%, lakukan pengujian apakah ada perbedaan tiap unsur aktivitas mahasiswa dalam memenuhi Tridharma perguruan tinggi. Nah, seperti yang kalian lihat di tabel ini ada 4 kolom, yaitu mahasiswa itu sebanyak 25. Kemudian untuk Tridharma pendidikan itu sudah terisi semua sampai dengan penelitian dan pemberdayaan. Yang perlu kita ingat teman-teman, untuk angka 0 itu berarti mahasiswa 1 tidak ada aktivitasnya untuk pendidikan, untuk penelitiannya ada aktivitasnya, kemudian pemberdayaannya tidak ada. Begitu sampai ke sampel atau mahasiswa yang ke-25 ini. Nah, untuk itu kita diminta untuk menguji perbedaan apakah ada perbedaan ya setiap mahasiswa dalam melakukan Tridharma perguruan tinggi, dan berapa nanti perbedaannya setiap Tridharma perguruan tingginya. Nah, untuk itu kita bangun hipotesis ya, H0 itu tidak ada perbedaan banyaknya aktivitas yang dilakukan mahasiswa dalam memenuhi Tridharma perguruan tinggi. Kemudian H1 ada perbedaan banyaknya aktivitas yang dilakukan mahasiswa dalam memenuhi Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini hipotesisnya tidak bisa kita simpulkan tanpa ada ketentuan. Maka kita lihat di ketentuan ini, jika signifikan alfa 0,05
lebih kecil, maka H0 ditolak, H1 diterima. Jika signifikan lebih besar alfa 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Nah, ini menjadi ketentuan dari uji hipotesis kita tadi. Nah, untuk itu teman-teman, kita masukkan contoh data ini ke dalam aplikasi SPSS. Ya, silahkan teman-teman entrykan ke dalam SPSS-nya ya. Di sini aku create 3 variabel ya, seperti yang ada di contoh tadi, yaitu variabel pendidikan, penelitian, pemberdayaan ya. Aku buat tipenya numerik ya, aku buat measure-nya nominal, semuanya teman-teman sesuai dengan syarat dari uji Q-Cohen ini. Nah, kemudian di data hampir sama dengan yang ada di Excel tadi, menyesuaikan dengan data tersebut ya. Ini sampai 25 ya, sampelnya ada 25. Kemudian untuk uji Q-Cohen-nya teman-teman pilih di sini ada analyze, kemudian ini pilih non parametric test karena memang uji dari Q-Cohen ini termasuk statistik non parametrik ya. Kemudian pilih legacy dialog, kemudian di paling bawah ini ada K-relate samples, pilih ini. Kemudian ini sebenarnya boleh kita kembalikan, tampilan awal akan seperti ini teman-teman ya. Ketika kalian baru pertama kali menggunakan ujinya, kalian bisa pilih yang 3 variabel ini ya, pindahkan ke tes variabel, kemudian tes tipenya kalian pilih coherent ya, Q-Cohen ini. Kemudian di statistiknya teman-teman bisa pilih deskriptif biar bisa kita lihat nanti perbedaannya tiap variabel ya. Kemudian kita klik OK. Maka si SPSS akan mengeluarkan hasil dari uji Q-Cohen tadi teman-teman. Nah, kita coba baca mulai dari tabel deskriptif statistik ini ya. Untuk pendidikan itu N-nya ada 25 atau sampelnya ada 25 sampai ke pemberdayaan. Artinya semua data kita terisi ya teman-teman, tidak ada yang kosong. Kemudian untuk pendidikan nilai tengahnya 80 ya, kemudian penelitiannya 40, kemudian pemberdayaannya 40 ya, 0,80, 0,40, 0,40 juga. Nah, untuk standar deviasinya seperti yang kalian lihat 0,408 untuk pendidikan, penelitian 0,500 ya, pemberdayaan 0,500. Nilai maksimumnya otomatis 1, nilai minimumnya otomatis 0 atau 0 karena tadi teman-teman kita menggunakan kode 0 ya dan kode 1. Untuk yang coherent test ini ya, kalian bisa lihat untuk nilai 0 ya, artinya di pendidikan ada 5 orang atau 5 mahasiswa yang tidak beraktivitas ya. Kemudian ada nilai ada 20 orang di pendidikan yang melakukan aktivitas pendidikan, dan juga ada 15 orang yang tidak melakukan aktivitas penelitian, dan ada 10 orang yang melakukan aktivitas penelitian, dan sampai ke pemberdayaan ini teman-teman. Nah, ini sangat membantu kita dalam membuat frekuensi data penelitian kita, karena kalau data tadi kita hitung secara manual berapa yang 0 untuk pendidikan atau berapa yang beraktivitas untuk pendidikan itu 5. Nah, maka kita akan sangat kelamaan ataupun membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan frekuensi seperti ini. Dengan SPSS maka bisa dengan mudah kita lakukan teman-teman. Nah, kembali ke uji Q-Cohen tadi ya, ini ada tes statistiknya. Nah, aku akan mengajak teman-teman untuk melihat di lembar Excel tadi kembali. Ya, di sini aku sudah copy pastekan hasil dari uji Q-Cohen tadi. Nah, dari uji statistik ini teman-teman ya, kita bisa lihat
sorry, ini saya ubah dulu. Oke, ini Q Cohen ya, atau Cohen key sebesar 11,111 ya. Nah, kalau di sini A itu adalah 0 is treated as a success, teman-teman, dengan nilai signifikannya, asim signifikannya adalah 0,04 ya, seperti yang kalian lihat di sini. Nah, 0,04 berarti itu lebih kecil dari 0,05, maka berdasarkan hipotesis kita tadi, H0 diterima, H1-nya ditolak. Artinya, ada perbedaan banyaknya aktivitas yang dilakukan mahasiswa dalam memenuhi tridharma perguruan tinggi. Nah, berapa perbedaannya? Teman-teman bisa lihat di frekuensi tadi, dan berapa uji Cohennya itu 11,111 ya. Begitu caranya teman-teman untuk uji Q Cohen ya, menggunakan aplikasi pengolah data SPSS. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa terbantu untuk mengerjakan tugas akhir atau tugas-tugas kampus atau penelitian kalian. Terima kasih, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share.